لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bidayatan uridu an aqul biwasiyatin minar rasul hinama sala ahadu ashabihi kama dzakara 'an al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا كأنها موعظة مودع فقلنا يا رسول الله أوصنا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Dari mimbar yang mulia ini, khatib ingin mewasiatkan kepada diri khatib pribadi, juga kepada para jemaah yang mendengarkan sebuah wasiat yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah kepada kami. Sebuah mau'izah yang kalau kami mendengarnya bergetarlah hati kami, menangislah mata kami, mengalirlah air mata kami, seolah-olah ini adalah mau'izah terakhir yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kami. Kami tidak ingin ketika beliau memang telah nanti wafat, tidak ada wasiat yang kami terima dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun memberanikan diri seraya berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ausina, berikanlah wasiat kepada kami. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berwasiat, usikum bitaqwallah, kuwasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i wat-tha'ah, mendengar pemimpin kalian dan taatlah kepadanya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memimpin kalian kelak adalah seorang budak. Karena barang siapa yang hidup sepeninggalku kelak pasti akan melihat persengketaan yang banyak, perselisihan yang banyak, perbedaan pendapat yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka jalan keluarnya adalah ikutilah semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, begitupun dengan sunnah para imam yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, karena tidak ada gigitan yang lebih kuat melebihi gigitan yang kalian lakukan dengan gigi geraham kalian. Dan berhati-hatilah kalian dengan perkara yang baru di dalam agama, karena segala sesuatu yang baru adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, lalu kodifikasi dalam kumpulan firman-Nya yang insyaallah kita hafal semuanya, yang kita baca dalam salat-salat kita, yang kita ulang-ulang dalam bacaan-bacaan Quran kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah
Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Para ulama mufassir, para ulama tafsir menyatakan kalimat illa liwahidun, illa liya'budun adalah illa liwahidun. Kalimat dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, maksudnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Kalau kita berbicara tentang tauhid, tentu kita harus mengerti apa definisi tauhid itu sendiri. Ulama mendefinisikan tauhid ifradullah ta'ala birububiyatihi wa uluhiyatihi wa fil asma'i wa sifatih. Tauhid adalah kau esakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma wa sifatnya. Jadi dari definisi ini kita tahu bahwa tauhid dibagi menjadi tiga. Ada tauhid ar-rububiyah, ada tauhid al-uluhiyah, dan ada tauhid al-asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah merupakan fitrah setiap hamba. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini, terkhusus manusia, dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali bersamanya tauhid ar-rububiyah. Hatta orang-orang kafir sekalipun mereka meyakini bahwa ada yang menciptakan mereka. Bukankah di zaman Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran telah diabadikan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sekiranya engkau bertanya kepada mereka, duhai Muhammad, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang meletakkan kepalanya pada posisi hina terhadap patung-patung yang ada, tatkala kau bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia adalah fitrah. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Dalam riwayat yang lain, kullu mauludin yuladu 'ala millah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi yang sudah memiliki millah. Dalam riwayat yang lain, kullu mauludin yuladu 'ala millatil Islam. Setiap anak terlahir dalam kondisi Islam. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya menjadikan seorang anak itu Majusi, Yahudi ataupun Nasrani. Adapun jenis tauhid yang kedua adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah kabarkan sendiri di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan terkait dengan dua jenis tauhid ini. Beliau mengatakan tauhid ar-rububiyah adalah fitrah. Bentuk sempurnanya adalah tauhid al-asma wa sifat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama di dalam dirinya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama sebagaimana telah dikabarkan di dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik dan kita diperintahkan untuk berdoa dengan nama-nama tersebut. Fad'uuhu biha. Bentuk sempurna dari tauhid ar-rububiyah yang mana ia adalah fitrah adalah tauhid asma wa sifat. Dan kedua jenis tauhid ini menuntut datangnya jenis yang ketiga, yakni tauhid al-uluhiyah. Hanya sebatas memiliki tauhid ar-rububiyah tidak akan menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Hanya memiliki tauhid al-asma wa sifat tidak akan menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Sampai ia bisa memenuhi ketiga jenis tauhid yang ada. Ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau kita berbicara tentang ayat yang tadi kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, maka dari jenis tauhid yang manakah? Dari tiga jenis tauhid yang kita sebutkan tadi. Ulama menyebutkan bahwa jenis tauhid yang dimaksud adalah tauhid al-uluhiyah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah yang kita lakukan, salat yang kita dirikan, sujud yang kita lakukan, puasa yang kita jalankan, zakat yang kita tunaikan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya karena ingin disebut sebagai seorang yang pandai mengaji, bukan hanya ingin disebut sebagai orang yang baik amalannya, yang dermawan. Tidak demikian. Kalla summa kalla. Akan tapi seorang muslim tatkala ia melakukan amalan, maka ia serahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka jenis tauhid yang dimaksud daripada illa liwahidun, illa liya'budun, definisinya adalah illa liwahidun, jenis tauhidnya adalah tauhid al-uluhiyah. Ma'asyiral mu'minin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang kita sampaikan tadi, kita juga mengerti bahwa tauhid al-uluhiyah adalah tauhid ibadah.
Ulama menyatakan tauhid al-uluhiyah nama lainnya adalah sebagai tauhidul ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah yang kita lakukan. Pertanyaannya, mahiyal ibadah? Apa itu ibadah? Ibadah adalah salat, betul. Ibadah adalah zakat, betul. Ibadah adalah puasa, betul. Tapi apakah hanya sampai di sana? Perlu kiranya kita mengerti dan memahami apa itu ibadah. Apa definisi ibadah? Sampai ketika kita menjalankan satu amalan, kita tahu dan kita faham bahwa yang kita jalankan benarlah ibadah. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakupi segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik perkataan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Dari definisi ini kita tahu bahwa semua perbuatan hamba bisa bernilai ibadah selama terpenuhi dua syarat padanya. Allah cinta dan Allah ridha terhadap perbuatan tersebut. Baik itu yang bersifat zahir ataupun yang bersifat batin. Maka dari sini kita tahu bahwa ibadah itu tidak hanya terkurung dengan salat, puasa, zakat, haji, umrah. Akan tetapi ibadah itu maknanya umum. Sampai-sampai kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ismun jami'un, sebuah nama yang mencakupi segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Disinilah benang merahnya. Yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dari mana kita tahu bahwa perbuatan itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Minal adillatil mawjudah, minal adillatil waridah, minal Qur'ani wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa perbuatan itu ibadah. Kita tahu bahwa perbuatan itu dimotivasi untuk dilakukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal ibadah, maka ibadah tidak hanya terkurung dengan salat yang kita dirikan. Ibadah tidak hanya terkurung dengan puasa yang kita jalankan. Ibadah tidak hanya terkurung pada sedekah dan zakat yang kita tunaikan. Ia juga bukan hanya tertutup pada kalimat haji dan umrah yang kita tunaikan di sepanjang hidup kita. Tapi ibadah maknanya umum. Bahkan senyum yang kita rekahkan di hadapan wajah saudara kita adalah ibadah. Ketundukan yang kita lakukan di hadapan kedua orang tua kita adalah ibadah. Maka dari sini kita faham bahwa ibadah tidak hanya terkurung pada kalimat-kalimat yang membatasinya selama ini. Tapi ia adalah sesuatu yang sangat umum selama terpenuhi padanya sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita sudah mengerti kemudian. Lalu kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita mengerti tentang definisi ibadah. Kita juga tahu kemana dan kapan kita harus beribadah. Kita tahu untuk siapa kita beribadah. Lalu kenapa kita harus beribadah? Pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah khatib hanya akan menyampaikan setidaknya 3 alasan kenapa kita sebagai seorang hamba harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang kita baca di awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah alasan yang pertama. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ia menjadi sebab Allah ciptakan kita di muka bumi ini. Ia menjadi sebab kenapa Allah hadirkan kita di tengah-tengah umat manusia ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah nyatakan di antara sebab Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Ibadah yang kita lakukan bukan demi kepentingan Allah, tapi demi kepentingan kita pribadi. Maka alasan yang pertama tatkala kenapa kita beribadah, karena ia menjadi alasan Allah ciptakan kita di muka bumi ini. Alasan yang kedua, dalam khutbah khatib tadi menyampaikan wasiat dari Nabi Muhammad SAW untuk bertakwa kepada Allah. Ternyata untuk bisa mencapai jalan ketakwaan adalah dengan menjalankan ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai para manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Lihat ditutup dengan kalimat apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah juga Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang lain, ketika dia Subhanahu wa ta'ala menyebutkan jenis-jenis ibadah lalu ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Dalam ayat yang kita hafal setiap kali bulan Ramadan, ayat tentang kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Duhai para manusia, duhai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah sebut satu jenis ibadah, Allah tutup dengan kalimat supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Bahkan dalam perintahnya untuk menjalankan qisas sekalipun ditutup dengan kalimat yang demikian. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sungguh di dalam pelaksanaan qisas itu ada tanda-tanda buat orang yang memiliki akal. Ketika kalian jalankan, maka kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alasan kedua kenapa kita untuk beribadah adalah karena untuk bisa menjadi jalan kita sampai pada satu maqam yang dikenal dengan ketakwaan. Dan alasan yang ketiga, ini alasan yang paling penting. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas seorang yang mengaku dirinya beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tatkala Allah telah tetapkan satu ketetapan, tatkala Allah telah perintahkan satu perintah, ya ayyuhalladzina amanu u'budullah. Duhai para orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian kepada Allah, tapi kita pilih jalan yang lain. Maka diragukanlah keimanan seorang hamba tatkala Allah telah tetapkan satu ketetapan, tatkala Allah telah perintahkan satu perintah, namun ia memilih jalan yang lain karena ia berfikir dan ia menyangka bahwa ada yang jauh lebih baik daripada apa yang telah Allah tetapkan. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap ibadah punya syarat. Setiap ibadah punya rukunnya. Namun di antara semua ibadah itu punya syarat umum. Ulama menyebutnya sebagai syarat diterimanya amal. Di mana ada 2 poin di sana. Yang pertama, setiap ibadah yang kita lakukan harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk tauhid kita. Inilah bentuk persaksian kita, bentuk representatif ketika kita sebelum dilahirkan Allah telah mengambil sumpah kepada kita semuanya. Alastu bi rabbikum? Apa kita jawab? Qalu bala. Betul duhai Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menyatakan, bukankah aku adalah Tuhanmu? Bukankah aku adalah Rabbmu? Bukankah aku adalah yang telah menciptakanmu? Maka kita semua telah menyatakan dulu sebelum kita dilahirkan, bala ya. Betul duhai Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini, persaksian ini kelaklah yang menjadi wasiat dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita baca tadi di awal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semuanya mati kecuali dalam kondisi Islam. Tatkala Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW menyebutkan antara Islam dengan iman dengan cara terpisah, maka secara makna dia memiliki kesamaan. Terkandung keduanya di dalamnya. Jadi tidak mungkin seorang mengatakan dirinya berislam tapi kemudian tidak memiliki tauhid yang benar. Tidak mungkin seseorang mengatakan dirinya telah muslim namun tidak beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah ia yang bisa menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ini menjadi syarat diterimanya amal yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Adapun syarat yang kedua adalah ittiba' li sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Menginduk pada contoh-contoh yang tadi dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang kita dirikan haruslah sesuai dengan contoh yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam contohkan. Tidak boleh kita salat menggugah dengan salat-salat yang baru, tata cara salat yang baru. Haji pun demikian, semuanya harus digarisbawahi, semuanya harus diikat dengan benang merah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Dan apa yang datang dari Rasul, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah nyatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah sejauh yang kalian mampu lakukan. Di antara 2 syarat ini, apabila gugur salah satunya, maka berpotensi ibadah yang kita lakukan menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gugurkan ikhlas dalam ibadah yang kita lakukan, maka ketahuilah bahwa kita telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perbuatan maksiat. Kalau kita gugurkan syarat ikhlas dari 2 syarat diterimanya amal, maka kita telah bermaksiat kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan.
Namun apabila kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita gugurkan syarat yang kedua, yakni mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi kita bermaksiat kepada Allah di dalam ibadah yang kita lakukan. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin huwa alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa anzala al-Qur'ana hidayatan ila siratal mustaqim wa arsala rasulan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fahamilah bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, maka sejatinya di sana terdapat rahmat bagi setiap hamba. Dalam ibadah yang kita lakukan, fahami satu hal. Tidak ada satupun pembebanan yang telah Allah tetapkan kecuali itu pasti sesuai dengan karakter dan kemampuan seorang hamba. Allah telah nyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah kami memberikan beban kepada seorang hamba kecuali beban tersebut mampu untuk dilaksanakan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dari salat fardu yang 5, dari salat malam, dari salat sunnah-sunnah yang lainnya, puasa sunnah maupun puasa wajib ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, sejatinya kita pasti mampu untuk melaksanakannya. Tidak mungkin Allah menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Namun dalam kondisi tertentu, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan rahmatnya kepada kita. Dalam kondisi di mana kita tidak mampu melaksanakan ibadah dengan tata cara pelaksanaan yang sempurna, maka Allah berikan rukhsah bagi kita untuk melaksanakan ibadah dengan tata cara yang berbeda. Bukankah dalam kondisi berpuasa, Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah bagi kita untuk membatalkannya dan menggantinya pada hari-hari yang lain? Bukankah dalam kondisi kita safar, kita diperkenankan untuk menjamak ataupun mengqasar salat kita? Inilah rahmat yang Allah berikan di dalam ibadah-ibadah yang telah Dia tetapkan. Padahal semua ibadah pasti mampu dilaksanakan oleh seorang hamba. Namun dalam beberapa kondisi Allah berikan rukhsah-rukhsah tersebut menunjukkan bahwa betapa Dia Maha Rahman dan Rahimnya kepada kita. Bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim sekalipun, kita tidak mampu melakukan ibadah bukan karena ingin mengejar kesempurnaannya, tapi karena memang kondisi kita tidak menjadikan kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Allah berikan ibadah yang lain yang kalau kita laksanakan pahalanya sama seperti ibadah yang tidak mampu kita lakukan. Satu kali Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan dan mengkisahkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kekurangan harta datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Duhai Rasulullah, orang-orang kaya itu, yang hartanya banyak itu, hidupnya demi Allah bergelimangan dengan pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Takbirnya sama, rukuknya sama, i'tidalnya sama, sujudnya sama. Sama semua. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Dimulai sejak matahari terbit dan berakhir pada saat matahari tenggelam. Namun ada satu ibadah yang mereka bisa lakukan ya Rasulullah, yang kami tidak mampu lakukan karena keutamaan harta yang mereka miliki dan kami tidak miliki ya Rasulullah. Mereka mampu melaksanakan sedekah, sedangkan kami tidak mampu ya Rasulullah. Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan perkara-perkara yang tatkala dilakukan oleh hamba-hamba tersebut maka pahalanya sama seperti sedekah. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam akhir sabdanya, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan mohon maaf, hubungan badan yang kalian lakukan terhadap istri dan pasangan kalian adalah sedekah. Para sahabat terheran saat itu, ya Rasulullah, apakah kami mendatangi istri kami untuk memenuhi nafsu kami mendapatkan pahala sedekah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang sangat cerdas. Dan jawaban ini hanya bisa dicerna oleh orang-orang yang cerdas. Apa pendapat kalian? Kalau ia letakkan kemaluannya pada tempat dan cara yang salah, bukankah bagi dia mendapatkan dosa? Maka para sahabat semua sepakat, betul ya Rasulullah. Demikianlah tatkala ia letakkan kemaluannya pada tempat dan cara yang sah, pada tempat dan cara yang halal, maka ia pun akan mendapatkan pahala. Maka dari sini kita tahu, setiap ibadah yang telah Allah tetapkan, maka terdapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam motivasi kita untuk lakukan khususnya pada hari Jumat ini adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.